kalau kita nunggu kondisinya ideal kan tentu akan lama. Jadi ibaratnya kita membangun kapal sambil berlayar. Minggu terakhir di bulan ke-6 tahun ini, aku kembali menginjakan kaki di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Kepulanganku telah dinanti-nantikan keluarga. Kok guru? Ibu merangkulku dengan berurai air mata ketika aku tiba di bandara. Lemu banget loh. Sama burger ya, Kak. Namaku Dimas, pengajar muda Angkatan 4 Gerakan Indonesia Mengajar. Ya tak tulang mama, tak tulang mama. Aku gak pakai mama. Aku dan 70 rekan pengajar muda kembali ditarik setelah genap 1 tahun menjalani masa penugasan di pelosok tanah air. Satu hal selama tinggal di Mas itu seakan-akan kehilangan separuh jiwa saya. Karena memang waktu mau berangkat saya ketinggalan itu sudah satu perasaan yang merasa kehilangan betul. Memang Dimas itu bagi saya tempat curhat saya. Jadi sewaktu ditinggal itu betul-betul saya kehilangan. Ternyata selama setahun ibu tuh masuk rumah sakit 4 kali sampai opname, tetapi nggak kasih kabar. Jadi mungkin supaya jangan mengganggu, makanya nggak kasih kabar. Lalu selama setahun kan aku juga nggak cuti. Jadi benar-benar setahun penuh nggak ketemu keluarga. Jadi ya senang sekali ketemu keluarga kembali. Maluku Tenggara Barat terletak kecamatan Molumaru. Selama 1 tahun, aku mengajar di SD Kristen Wadangko, Kecamatan Molumaru, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Di Desa Wadangko, aku tak hanya menunaikan tugasku sebagai pengajar muda. Lebih dari itu, aku menemukan arti kebersamaan yang dalam tentang kepedulian banyak orang pada pendidikan. Aku tak pulang sendiri. Selain ditemani rekan-rekanku pengajar muda Maluku Tenggara Barat, aku juga membawa serta Nindi, muridku dari Wadangko. Ini adalah pengalaman pertama Nindi menginjakan kaki di Jakarta. Ini dulu waktu PM2, Pak Dedi tugas di Wadangko, Nindi kelas 6. Lalu Nindi mau ikut sekolah ke Jawa, ke Malang. Nah, untuk menyesuaikan Nindi sekolah dulu 1 tahun di Saumlaki. Nah, setelah setahun di Saumlaki, lalu berangkatnya dititipin ke aku.
Dari desa pesisir Wadangko inilah Nindi berasal. Ia seorang anak yatim. Potensi Nindi yang besar menarik hati Dedi Kusuma, pengajar muda yang aku gantikan untuk mencari donatur bagi sekolah Nindi. Setelah karya Dedi aku teruskan, rencana membawa Nindi sekolah di Jawa pun dapat terwujud. Waktu cerdas cermat itu kan dapat pertama ikut itu dapat juara 3. Terus kedua di 2 Mei dapat juara 1. Jadi pada dilihat kemampuan cukup, terus keluarga karena yang mampu jadi pada di bawah. Atas izin keluarganya, aku membawa Nindi untuk melanjutkan sekolah di sebuah SMP di Kota Malang, Jawa Timur. Biaya sekolah Nindi berasal dari banyak donatur. Ya, yang membiayai Nindi ini banyak sekali. Jadi semua ikut beriuran. Jadi banyak ya teman-teman, lalu koleganya Pak Dedi yang bersedia untuk membantu. Bahkan sampai kuliah sudah ada yang membiayai. Jadi Nindi ini sandi SMP, SMA, sampai kuliah sudah ada yang menanggung biayanya. Pada suatu kesempatan usai menjalani masa orientasi pasca penugasan, aku bertemu seorang rekan pengajar muda, Trisa. Hey Trisa. Hai, akhirnya datang juga. Udah Apa lama kabar? Enggak sih, ya 20 menit lah. Gimana? Gimana kabar nih 1 tahun udah? Pantai. Enak pulau ya. Trisa Melati, nama lengkapnya. Kami saling bertukar cerita tentang perjalanan 1 tahun sebagai pengajar muda. Jauh di utara gugusan Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara Barat, sebuah tarian menjadi kebanggaan turun-temurun. Meresap dalam jiwa penduduk desa kecil ini. Namanya Tarian Tabar. Ambrosius Sabono, nama lelaki ini. Kami biasa memanggilnya Pak Abia. Tugasnya sederhana, namun sungguh mulia. Ia mengajari anak-anak desa Wadangko bahasa daerah dan tarian tradisional Tabar. Ya mungkin itu dari datuk-datuk, dari leluhur yang sudah diembangkan kedua pundak saya itu. Jadi saya bagaimanapun saya tidak bisa meninggalkan itu peninggalan orang tua, seperti mereka punya hasil karya yang mereka buat selama mereka hidup. Lalu mereka pergi taruh di atas kedua pundak saya. Ya, lalu saya mengajar anak-anak. 2 kali seminggu Pak Abia mengajari anak-anak tarian Tabar. Memadu gerak raga dengan bahasa berima yang kaya makna. Menumbuhkan kecintaan anak-anak pada seni tradisi nenek moyang Tanimbar. Pak Abia menjadi satu potret penting bagaimana warga desa Wadangko turut berpartisipasi bagi pendidikan di tanah kelahirannya sendiri.
sekolah, Pak Abia juga mengajarkan bahasa daerah Fordata kepada anak-anak. Bahasa Fordata adalah bahasa lokal Tanimbar. Bajo nasuake fasanan tahap lahir heni iyan bala. Kenapa yang kami memegang anak saya apa ibu saya untuk maksud apa kamu yang memegang? Lalu kami dia mengajarkan. Pak Abia hanya berijazah SMP. Ia tidak paham konsep pedagogis, bagaimana menerjemahkan konten lokal menjadi materi pelajaran dan rumit. Ia hanya terpanggil menjaga tradisi, melibatkan diri dalam proses pembelajaran anak-anak Wadangkou. Tak hanya pada Pak Abia, warga desa yang kami ajak menjadi guru muatan lokal, aku pun belajar banyak hal dari kreativitas guru-guru di sekolah ini. Salah satunya adalah Ibu Warlela, guru kelas 4. Ibu Warlela adalah guru yang sangat aktif mengembangkan metode pembelajaran kreatif di kelas. Mahkota yang indah menari kupu-kupu. Supaya anak-anak itu lebih senang, lebih suka dengan materi yang saya ajarkan, lebih khusus IPA. Anak-anak sering bosan ketika tidak ada lagu. Dengan lagu, anak-anak bisa semangat dalam mengikuti materi yang saya berikan. Tahu sains? Beberapa lirik sudah ia gubah, salah satunya lagu ini. Mengajarkan pada anak-anak pengaruh sikap tubuh terhadap rangka. Keterbatasan akses dalam hal informasi ataupun teknologi tidak membuat guru-guru di Wadangkou kehilangan daya dan upaya demi menciptakan metode-metode kreatif dalam kelas. Sekarang, sudah banyak orang melihat potensi anak-anak Wadangkou berkat kegigihan Pak Abia membagi pengetahuan tentang tradisi tabar yang sakral. Tarian ini sebenarnya tarian penyambutan, jadi kalau ada tamu yang datang ke desa, kemarin Wadangkou jadi tuan rumah KKG kecamatan, nah itu rombongan guru-guru itu disambut dengan tarian tabar. Lalu terakhir, anak-anak ini tampil di kabupaten di acara Pekan Edukasi Tanimbar. Mereka tampil di seminar pendidikan, kemudian di kelas inspirasi, dan juga pada waktu puncak perayaan Hari Dinasnya tanggal 2 Mei. Jadi sangat membanggakan sekali anak-anak yang dari kampung, lalu mereka bisa tampil di depan ratusan orang di gedung kesenian yang besar. Jadi menurut saya itu membanggakan sih, anak-anak berani tampil di sana. Seperti itulah sejatinya pengelolaan pendidikan kita. Basis kemajuan sekolah tidak hanya terletak pada kerja guru dan kepala sekolah, tetapi juga memerlukan peran serta masyarakat. Bersama anak-anak inilah aku melebur dengan alam pesisir Molumaru yang sungguh menawan. Mengalami hidup di Molumaru tidak hanya tentang kehadiranku sebagai guru, tetapi juga mencintai alam baharinya yang indah dan budaya pesisirnya yang kaya.
Inilah sepenggal pengalaman yang bakal kuingat dari 1 tahun hidup di Wadangkou. Desa Wadangkou adalah satu-satunya desa yang berada di pesisir timur Pulau Molu, Kecamatan Molu Baru. Molu dan Maru adalah nama 2 pulau kecil yang terletak di ujung paling utara dari Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Kepulauan Tanimbar dapat dijangkau dengan pesawat perintis yang melayani rute penerbangan dari Ambon menuju Saumlaki, ibu kota Maluku Tenggara Barat. Akses transportasi dari Saumlaki menuju Wadangkou seluruhnya melalui laut. Masyarakat dapat menumpang feri atau menyewa speedboat menuju Adodomolu, ibu kota Kecamatan Molu Maru dengan lama perjalanan sekitar 10 jam tergantung kondisi cuaca. Perjalanan laut menjadi lebih lama jika cuaca buruk. Perjalanan dari Adodomolu ke Wadangkou dapat ditempuh dengan kapal motor kayu milik warga lokal selama 1 jam. Atau berjalan kaki selama 2 jam melalui medan yang cukup menantang. Aku tidak pernah dapat meramal bila aku akhirnya menjalani kehidupan yang penuh syukur di Wadangkou. Bahwa perjalananku setahun di sini dan keputusanku untuk menjadi pengajar muda sudah digariskan. Hari ini aku mengajak beberapa anak-anak menuju sebuah lokasi perairan di dekat desa bernama Serat Urat. Kami menumpang longboat milik warga. Sepanjang perjalanan, anak-anak bernyanyi sembari menikmati indahnya pemandangan lautan Molu Baru. Tak sampai setengah jam kami tiba di Serat Urat. Kami disambut rimbun pohon bakau yang seolah-olah menjadi pintu masuk ke tempat ini. Di Serat Urat ada apa? Ada kapal rusa. Kapal rusa. Serat Urat adalah sebuah situs sejarah. Menurut cerita orang tua di dusun, di tempat ini ada bukti sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, yaitu sebuah kapal milik Jepang yang tenggelam oleh serbuan sekutu. Coba aku lakukan adalah menyadarkan anak-anak bahwa
banyak sumber belajar di sekitar mereka, dan tugas kita adalah seorang guru menghubungkan materi pelajaran dengan konteks lokal. Karena kalau kita amati ya buku-buku teks kita, buku pelajaran kita itu seolah-olah Indonesia ini rata semua, dari Sabang sampai Merauke ya itu semua. Kalau kita lihat misalnya contohnya gedung-gedung tinggi, lalu mobil-mobil, sementara mereka sendiri belum pernah melihat itu. Jadi sulit bagi mereka untuk mencerna materi pelajaran karena tidak disesuaikan dengan konteks mereka. Karena itu selama di desa saya sebisa mungkin berusaha menemukan tema-tema lokal, kemudian dikaitkan dengan pelajaran mereka. Ini SK dan KD mana yang bisa masuk ini, seperti itu. Aku selalu berusaha menemukan tema-tema lokal sehingga materi pelajaran menjadi begitu dekat dengan kehidupan anak-anak. Termasuk belajar sejarah dari sumbernya secara langsung. Iya, jadi sekarang kalian kan sudah dengar toh Ya, dari tete nenek katanya di Serat Urat ini masih banyak benda-benda peninggalan Jepang, ya. Salah satunya yang kalian lihat di depan. Semuanya lihat sekarang, semuanya lihat ke bawah situ. Itu yang Katong Putete dan Teng Nenek bilang itu kapal Jepang yang tenggelam di Serat Urat karena kena bom dari Indonesia. depannya S. Sekutu. Iya, betul sekali. Kapal Jepang yang tenggelam di perairan Molumaru ini menjadi bukti sejarah bahwa tanah Maluku yang kaya pernah menjadi rebutan penjajah. Di antara 5 desa di Kecamatan Molumaru, Wadangkou dikenal memiliki tradisi adat yang terpelihara dengan baik. Sejak Indonesia mengajar hadir di Wadangkou, banyak seni tradisi Wadangkou tampil dan dikenal hingga tingkat kabupaten. Seperti tari tabar serta tarian cakalele yang dipertunjukkan baik oleh orang dewasa maupun anak-anak. Orang tua ini bernama Otniel. Kami memanggilnya dengan panggilan singkat Bapak Ot. Keluarga Bapak Ot cukup dekat denganku.
Ia memiliki 9 anak, salah satunya Demianus, muridku di kelas 6. Bapak Ot bekerja sebagai nelayan. Setiap hari ia menebar jaring di laut berharap ada ikan-ikan tersangkut di jaringnya. Ikan adalah makanan juga sumber penghasilannya sehari-hari. Dari kebiasaannya menjaring, Bapak Ot bisa menghidupi keluarganya serta membiayai anaknya sekolah. Penghasilannya tak banyak, tak sampai 500.000 setiap bulan. Sejak tahun 2010, komite sekolah mewajibkan sumbangan bulanan untuk yayasan. Setiap siswa membayar Rp5.000. Bapak Ot memilih membayar dengan ikannya. Ia biasa meminta Demianus menyerahkan beberapa ekor ikan kepada Ibu Watun, guru agama merangkap bendahara komite sekolah. Oh, membayar komite. Ini kan semua siswa itu kan tidak sama toh. Ada yang kelebihan, ada yang kekurangan toh. Jadi memang nih biasa saya bilang kalau ada ikan di rumah bawa di rumah toh, supaya ibu bayar dengan uang. Tutup kalian punya komite yang belum lunas itu. Kalau uang komite itu untuk bayar iuran yayasan. Tiap bulan itu yayasan punya iuran itu 50.000. Nah, biasa kalau saya bayar biasa 1 kali 1 tahun 600.000 itu biasa begitu. Kalau uang komite itu dipakai apabila dana bos dia belum cair. Nah, apabila dalam kepepet uang komite dikeluarkan, biasa begitu Pak. Karena Bapak Ot punya mata pencariannya ini jaring. Jadi sering-sering kalau mencari lain kan uangnya sulit untuk didapat. Makanya Demi ini pikir uang komitenya terlambat. Makanya seperti Bapak Ot ini olahnya dari uang komitenya dari jaring untuk mencari ikan untuk menutupi uang komite. Ya, artinya apa? Artinya keluarga Bapak Ot ini sudah mulai menempatkan pendidikan di prioritas utama. Artinya mereka dengan segala cara, bagaimana caranya supaya bisa membayar uang komite dalam hal ini artinya sangat peduli dengan pendidikan anaknya dengan segala cara. Nggak punya uang cash ya bayar dengan ikan, dengan tikar. Menjalani kehidupan sebagai pendatang, apalagi bersama anak-anak memang menyenangkan. Tapi di awal-awal kedatanganku di Wadangkau, hal itu tidak mudah. Kadangkala aku merasa jenuh dengan rutinitas, ingin rasanya melarikan diri sejenak, memberi waktu untuk diri sendiri. Dalam situasi seperti ini, Kilon menawarkan jawaban. Aku biasa pergi ke Kilon bersama Demianus, anak Bapak Ot, sebagai penunjuk jalan. Dahulu kala, Kilon adalah sebuah desa, bersebelahan dengan Wadangkau, berjarak kira-kira 30 menit dengan berjalan kaki melewati pantai dan hutan bakau. Sejak beberapa tahun silam, Kilon sudah ditinggalkan oleh penduduknya dan menjadi sunyi. Di Kilon, Bapak Ot membuat rumah kebun, rumah sederhana dari bahan bambu. Bapak Ot lebih sering tidur di Kilon untuk mencari ikan. Keluarga Bapak Ot adalah satu-satunya penghuni Kilon. Lebih sering aku melewatkan malam dengan tidur di pasir sambil memandang bintang di langit.
Kilon juga menawarkan kenikmatan lain. Di Kilon, ikan melimpah ruah. Aku bisa makan ikan bakar sepuasnya di sini. Bapak Ot berbaik hati merelakan ikan hasil tangkapannya untuk kami bakar dan kemudian disantap bersama-sama. Bagiku, Kilon menjadi tempat untuk menyegarkan pikiran, sekaligus menjadi tempat yang penuh inspirasi. Seringkali jawaban atas persoalan-persoalan ketemukan di sini. Sejak 2 tahun lalu, Kecamatan Molumaru akhirnya memiliki sebuah SMA negeri. Anak-anak lulusan SMP dari Molumaru dapat melanjutkan sekolah ke SMA ini. Bangunan sekolah terletak di Adodomolu, ibu kota Kecamatan Molumaru. Keberadaan SMA Negeri Molumaru membuat angka putus sekolah berkurang karena anak-anak tidak harus bersusah payah keluar pulau untuk sekolah SMA. SMA ini berdiri atas prakarsa Bapak Marten Bebena, mantan camat Molumaru. Tahun lalu SMA Molumaru belum memiliki kepala sekolah, hanya ada 1 guru PNS. Sarana belajar pun tak punya. Masing-masing siswa membawa bangku dan meja dari rumah. SMA Negeri Molumaru. Ya, kalau boleh direvisi sebenarnya di papan itu kita mau ganti nama. SMA Negeri Gotong Royong. Kalau kita nunggu kondisinya ideal kan tentu akan lama. Jadi ibaratnya kita membangun kapal sambil berlayar. Jadi turun tangan, semua orang itu turun tangan. Pak Marten menggerakkan banyak pihak untuk mengajar, menjadi guru SMA secara sukarela sesuai kemampuan. Nah, di satu sisi, kalau kita membiarkan itu, kita tidak mencari jalan keluar, lalu pasti anak-anak menjadi korban. Lewat pemerintah daerah, kita lalu mengupayakan untuk mengusulkan tambahan guru. Tetapi lagi-lagi kita terbentur dengan adanya keterbatasan guru 1 kabupaten ini. Sehingga tidak ada jalan lain. Kalau bukan kita yang kemudian dari kekurangan kita mencoba memberikan kepada mereka. Sehingga kekurangan kita itu menjadi satu kelebihan mereka. Saya kemudian mengambil satu sikap, mari kita harus kita harus turun lapangan untuk menjadi pengajar itu sendiri. Sekarang setelah Pak Marten pindah tugas, kegiatan belajar mengajar di SMA tetap berjalan meski belum optimal. Guru-guru sukarela memilih tetap mengajar semampu mereka. Salah satu guru yang mengajar di SMA ini adalah Ibu Susiani. Ia berasal dari Jakarta. Ia datang ke Adodomolu karena mengikuti suaminya yang menjadi kontraktor untuk pembangunan pelabuhan. Ibu Susi telah mengajar di SMA ini selama 1 tahun. Guru lain yang juga sukarela mengajar di sini adalah Bapak Markus Betoki, pendeta gereja Sion Adodomolu. Di sela waktu pelayanannya sebagai pendeta, Bapak Markus mengajar pendidikan kewarganegaraan.
motivasinya untuk mendedikasikan diri saya gitu untuk pendidikan di sini. Meskipun dengan keberadaannya dimiliki oleh saya sendiri, soal kapasitas sebagai pendidik juga mungkin tidak terlalu seperti guru pada umumnya ya. Tetapi apapun yang dimiliki ya harus dipersembahkan untuk anak-anak di sini. Aku juga punya jadwal rutin mengajar di SMA, yakni setiap hari Sabtu seminggu sekali. Aku mengajar beberapa mata pelajaran yang aku mampu seperti sains atau bahasa Inggris. Makanya guys. Siapa yang membuka ini ya? Siapa yang membuka dia? Sekarang ini bisa kita temui di mana? Peta. Betul. Sekarang ini kita gunakan dalam pemetaan. Kenapa kita harus pakai pemetaan? Meski kegiatan belajar mengajar masih terkesan darurat, anak-anak SMA Molumaru punya prestasi yang cukup membanggakan. Melihat kenyataan ini, aku menjadi sangat optimis. Dalam kondisi yang lebih siap, pendidikan di SMA Molumaru pasti lebih maju dan membanggakan. Kisah SMA Molumaru adalah cerita 1000 semangat dari orang-orang yang peduli untuk menyumbang iuran kehadirannya masing-masing dengan mengajar sesuai kemampuan. Aku yakin perubahan besar bisa diwujudkan oleh akumulasi dari hal-hal kecil yang dilakukan bersama-sama. Beragam cara aku lakukan supaya kehadiranku di sini membawa nilai yang berarti bagi warga Wadangkou. Beberapa kali aku coba menginisiasi kegiatan layar tancap, yakni nonton bareng film-film pendidikan di desa. Tujuannya supaya masyarakat mendapat pesan positif tentang pendidikan. Malam ini kami menonton bersama bermodalkan bekas spanduk sebagai layar, pinjaman speaker dari warga serta proyektor kecil fasilitas kerja dari Indonesia Mengajar. Warga ramai berkumpul di lapangan depan gereja. Tua, muda, anak-anak, bahkan balita semuanya hadir. Ayo, para tentara revolusi harus melawan siapapun yang mencoba menguasai kita. Dan para tentara revolusi harus menegakkan disiplin angkatan bersenjata, baik fisik maupun moral. Aku sengaja memutarkan film-film tentang nasionalisme. Yang pertama, film pendek tentang sejarah lahirnya Sumpah Pemuda. Lahir Yong Ambon, kemudian Yong Selewes, Sekar Rukun, dan Pemuda. Aku juga memutar beberapa film tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, seperti rekaman pidato Bung Tomo sebelum perang melawan Inggris di Surabaya yang kini kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, justru membuka pikiran mereka akan kemerdekaan. Serta film kolosal tentang perang merebut kemerdekaan berjudul Darah Garuda. Malam ini aku berharap semoga cara-cara sederhana ini dapat menggerakkan perasaan kami semua sebagai sesama saudara sebangsa. Bahwa setiap kita terpanggil untuk mengisi kemerdekaan bangsa dan melunasi janji-janjinya. Aku coba merintis sejak awal kedatanganku di sini melibatkan partisipasi semua pemangku kepentingan di desa supaya memikirkan bersama mengenai masalah-masalah pengembangan pendidikan di sekolah. Tujuannya adalah supaya semua pihak ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di sekolah. Dan memang sebenarnya semestinya seperti itu penyelenggaraan pendidikan itu. Kalau kita mengenal istilah manajemen berbasis sekolah, MBS, itu kan pilarnya
Yang utama transparansi dan partisipasi. Dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah, urusan pendidikan tidak lagi menjadi kerja guru atau kepala sekolah semata, tetapi menjadi urusan bersama semua warga Wadangkou. Saya mau bilang kita tidak boleh lihat pada uang, kan itu ada yang kedua. Gampang, sekolah mari itu gampang. Orang tua, pemerintah desa, gereja, yayasan, komite, mari kita saling membangun. Itu inti, itu paling penting. Tapi kalau kita melihat pada uang, tetap sekolah tidak akan maju. Dan memang tidak akan maju. Uang itu penghantu dunia. Dengan duduk bersama seperti ini, kami mendapatkan banyak solusi penting bagi kemajuan pendidikan di desa. Kalau masalah kabar ini Misalnya swadaya masyarakat untuk perbaikan fisik sekolah, transparansi penggunaan dana BOS, hingga penyusunan program-program sekolah. Secara tidak langsung, kegiatan seperti ini telah mendorong terjadinya proses semua ikut iuran dalam bentuk yang berbeda-beda sesuai kemampuan. Sekarang setelah 1 tahun mengalami hidup di Wadangkou, melebur dalam persatuan Molubaru, membangun pilar pendidikan di utara Tanimbar, aku akan kembali ke rumahku di Jawa. Sang saka merah putih berkibar di udara, tanda tidak ada yang melawannya. Dan kedua, di mana pelosok tanah air Indonesia berkibar. Semua ini begitu manusiawi karena perjalanan adalah bagian dari hidup manusia itu sendiri. Tidak ada yang demikian istimewa, tapi aku bahagia. Aku bahagia untuk selalu mengulang perasaan syukur dan rindu bahwa aku pernah ada di sini. Aku memaknainya sebagai album kebersamaan yang terisi dengan sesuatu yang luhur. Pendidikan untuk semua dan semua berjuang untuk pendidikan. Aku pun akan terus melangkah, memulai lagi kisah baru tentang perjalanan. Semoga hidup mempertemukan kami kembali di masa depan. Setahun mengajar, seumur hidup cinta Tanimbar. Kamu urusan juga gitu. Terus gimana nih? Teman-teman masih sering ketemu? Itu tadi cerita Dimas. Dan besok giliranku menceritakan kisah dari talang air guci Muara Enim, Sumatera Selatan.